Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izinkan saya kali ini untuk memberikan informasi terkait sistem reproduksi. Sebelumnya, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Agil Tahniati Soimah, NIM 2110111329, kelas A5, dari Program Studi S1 Kebidanan Ali Jalur, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang sistem reproduksi. Sekiranya apabila ada yang perlu kita diskusikan bersama, bisa disampaikan di dalam kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, apakah kalian tahu mengapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Bagian yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ini meliputi organ-organ reproduktif, spermatogenesis, dan hormon-hormon pada pria. Organ reproduktif pada pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduktif internal dan organ reproduktif eksternal. Organ-organ reproduktif internal pada laki-laki yang pertama ada sepasang testis, yang kedua ada ductus untuk saluran-saluran reproduksi, yang ketiga ada kelenjar-kelenjar aksesoris. Testis merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Pada saluran kelamin terdapat yang pertama ada fasa efferentia, yaitu untuk menampung sperma. Yang kedua ada epididymis, yaitu untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara, kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Selanjutnya ada saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek yang menghubungkan vas deferens dengan uretra. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Terdapat vesica seminalis, yaitu kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dalam pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Alat-alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Yang kedua ada kelenjar Cowperry
atau bulboreteralis, yaitu penghasil cairan pelicin. Pada organ-organ reproduktif eksternal terdapat dua. Yang pertama ada penis, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Yang kedua ada skrotum, adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Pembentukan sel kelamin atau spermatogenesis. Pembentukan sperma terjadi dalam testis. Spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara meiosis sehingga berjumlah banyak. Nah, sebagian spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Setelah itu, spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Setelah itu, spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Nah, spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Selanjutnya, alat-alat reproduksi pada wanita, yaitu sepasang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Nah, organ reproduksi pada wanita terdiri dari organ-organ reproduktif internal dan eksternal. Organ-organ reproduktif internal terdiri dari ovarium atau indung telur, yaitu kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Pada saluran reproduksi terdapat oviduk atau tuba falopi. Berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Yang kedua ada uterus, yaitu organ yang tebal dan berotot yang dapat mengambang selama masa kehamilan. Yang ketiga ada vagina, yaitu tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium yang dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Selanjutnya ada organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada klitoris, yaitu struktur yang sama dengan penis. Yang kedua ada vulva, terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Yang ketiga ada lubang saluran kencing. Yang keempat ada lubang vagina, bagian terluar dari vagina. Dan yang terakhir ada fundus, bagian lipat paha. Pembentukan sel kelamin pada wanita disebut oogenesis. Terjadi di dalam ovarium dan bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosit menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid. Setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot.
Apakah kamu mengetahui tentang fertilitas atau proses pembuahan? Fertilitas atau proses pembuahan yaitu proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Menstruasi, yaitu bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan kepembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau yang biasa disebut haid. Perkembangan embrionik. Fertilisasi atau konsepsi terjadi ketika sperma menyatu dengan sel telur atau oosit sekunder di dalam oviduk. Zigot yang dihasilkan akan diimplementasikan pada dinding uterus dan mengalami pembelahan secara mitosis berkali-kali. Proses terjadinya kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi dua. Setelah dua menjadi 4, setelah 4 menjadi 8, setelah 8 membelah diri menjadi 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal dan penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot berubah menjadi embrio. Tahapan pembelahan zigot hasil fertilisasi dalam perjalanan menuju endometrium uterus untuk proses implantasi. Selanjutnya terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm dan terbentuk otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk juga. Pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Ini adalah gambar proses perkembangan janin di dalam rahim. Teman-teman, apakah kalian tahu apa saja penyakit pada sistem reproduksi? Penyakit pada sistem reproduksi yang pertama ada gonorea atau kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya ada sifilis. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut, sifilis menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Yang ketiga ada herpes genital. Penyebabnya virus herpes
Simplexotrotip 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi, kulit dan menyebabkan kanker rahim. Yang keempat ada AIDS. Penyebabnya yaitu virus HIV. Akibatnya, hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh. Selanjutnya ada keputihan atau flor albus. Penyebabnya parasit seperti jamur, Candida albicans, Protozoa trichomanas vaginalis, bakteri, dan virus. Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya gangguan pada organ sistem reproduksi wanita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.